Perwakilan Rakyat menggelar paripurna pagi ini dalam rangka hari ulang tahun DPR ke-70. Ketua DPR Setia Novanto memberikan pidato ulang tahun laporan kinerja DPR masa sidang 2014-2015 yang hanya dihadiri 323 anggota Dewan. Kita bergabung dengan Heranov Al-Bashir di gedung KPK, maksud kami di gedung DPR. Heranov, apa saja yang disampaikan Setia Novanto pada rapat paripurna DPR hari ini? Ya, refleksi mengenai sejarah parlemen merupakan awal dari pidato yang disampaikan oleh Ketua DPR Setia Novanto dalam ulang tahun DPR ke-70 tahun yang jatuh pada hari ini, Zelda. Pada pidato yang dimulai dalam rapat paripurna ini agak molor atau lebih telat 45 menit dari seharusnya pada pukul 9 dan hanya dihadiri oleh 323 anggota parlemen. Ini artinya tidak ada semangat dalam ulang tahun ke-70 tahun DPR pada hari ini. Ulang tahun DPR pada hari ini, Setia Novanto menyampaikan DPR tetap berkomitmen meningkatkan kecepatan dalam memberikan tanggapan atas surat pengaduan dan aspirasi masyarakat. Masyarakat sekarang bisa melalui online ataupun SMS dan langsung datang ke DPR. Dan salah satu bentuk komitmen DPR dalam hal ini adalah dengan meresmikan ruang layanan terpadu pengaduan masyarakat yang telah dibentuk di DPR. Kemudian hal itu juga telah dilakukan pada Juni 2015 lalu, Zelda. Keberadaan layanan ini diharapkan dapat mendukung rencana DPR untuk mewujudkan parlemen modern. Dalam artian nanti DPR akan mewujudkan kompleks parlemen dalam 7 mega proyek DPR yang akan rencananya akan dibahas dan akan diusulkan masuk dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2016. Ulang tahun DPR pada hari ini juga dihadiri oleh Ketua DPR periode 99-2004 Akbar Tanjung dan Ketua DPR periode 2004-2009 Agung Laksono. Zelda. Jadi bicara soal mega proyek DPR, apakah perkembangannya tetap berjalan, tetap jadi dilaksanakan di tahun ke-70 DPR ini? Ya, dalam rangka 70 tahun DPR pada hari ini, tadi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa memang diakui fungsi legislasi masih belum berjalan dan tidak sebanding dengan apa yang diinginkan oleh DPR, yaitu keinginan untuk membangun 7 mega proyek. Diakui memang fungsi legislasi yang tidak menghasilkan undang-undang sama sekali, hanya 2 produk Perpu yang menjadi undang-undang, dan itu pun dari zaman era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014 silam, yaitu Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Fahri Hamzah mengakui bahwa ia akan tetap melanjutkan pembahasan ini dalam pembahasan teknis dan 7 mega proyek DPR ini tetap maju terus. Sementara sejumlah fraksi telah melontarkan ataupun memberikan sikap mereka, diantaranya fraksi Nasdem, fraksi PAN, dan fraksi Demokrat yang meminta agar penundaan 7 mega proyek DPR ini ditangguhkan terlebih dahulu mengingat kondisi ekonomi yang melemah saat ini. Dan juga sudah disebutkan oleh mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Ahmad Jamil dan termasuk juga Romo Beni Susanto kepada pimpinan DPR, sejumlah pimpinan DPR diantaranya Fadlizon mengatakan tadi juga bahwa ini akan menjadi catatan bagi DPR mengingat kondisi ekonomi yang masih melemah saat ini. Kita ketahui bahwa tidak ada sama sekali produk undang-undang dihasilkan oleh DPR, padahal program legislasi nasional pada tahun 2015 ini sebanyak 37 prolegnas dan sama sekali belum ada hasil dan masih dalam pembahasan, diantaranya 10 rancangan undang-undang inisiatif DPR dan sisanya 6 berasal dari usulan pemerintah. Kita simak pernyataan dari Wakil Ketua DPR yang sekaligus Ketua Tim Proyek DPR Fahri Hamzah. Kan itu tadi yang ditegaskan oleh Ketua DPR bahwa pada dasarnya DPR bisa mempercepat proses legislasi kalau pemerintah juga solid. Ya. Jangan lupa ya, di dalam banyak undang-undang di pihak pemerintah banyak tidak solid. Undang-undang KUHP kita tahu, jangankan dengan KPK, polisi dengan jaksa juga kadang-kadang nggak solid, gitu loh. Jadi kita ingin ini ada soliditas, lalu kita bahas bersama. Kita mencontohkan bagaimana kalau pemerintah solid dalam Undang-Undang MD3 kita cepat cuma 2 minggu. Dalam Undang-Undang Pilkada juga ya sekitar segitulah 2 minggu gitu. Jadi sebetulnya kita bisa bercepat. Nah, yang kedua, Heranov Al-Bashir melaporkan langsung dari gedung DPR.
lama menjadi sorotan hingga hampir setahun setelah dilantik kinerja DPR terbilang rendah. Sejak dilantik, DPR hanya menghasilkan 2 undang-undang dari target 37 undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan 37 rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional tahun 2015. Dari 37 RUU yang ditargetkan, hanya 2 undang-undang baru yang berhasil disahkan, yaitu Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Sedangkan Undang-Undang MD3 merupakan revisi undang-undang dari DPR periode sebelumnya. Sementara itu ada 13 RUU yang masih dalam pembahasan. 10 diantaranya usulan dari DPR dan 3 lainnya adalah usulan pemerintah. Menengok hasil kerja DPR yang masih minim, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Saan Mustafa pesimis target Prolegnas 2015 dapat tercapai. Agak berat kalau misalnya pimpinan DPR, komisi, terus juga dengan alat kelengkapan yang lain itu tidak mencari jalan keluar atau terobosan bagaimana bisa mempercepat RUU yang ada di komisi-komisi maupun yang ada di pemerintah itu untuk segera dimasukkan ke badan legislasi untuk diharmonisasi. Kalau itu nggak terjadi di masa sidang ini, rasanya agak susah mencapai target. Jangankan itu tadi, 15 RUU aja itu bisa sulit. Banyak pihak berharap DPR dapat meningkatkan kinerjanya, karena hasil kerja DPR bisa berdampak besar pada percepatan pembangunan nasional. Tim Liputan Metro TV. Anak terjadi di komplek perumahan di Bogor, Jawa Barat. Korban berusia 12 tahun dipaksa mengkonsumsi ganja hingga hilang kesadaran dan dikembalikan di hari yang sama dengan tubuh penuh luka cambukan. Kasus penculikan anak laki-laki berusia 12 tahun berinisial QR terjadi di perumahan elit di Bogor, Jawa Barat, 23 Agustus lalu. Menurut orang tua, korban diculik usai menunaikan salat di masjid perumahan. Namun hanya dalam hitungan jam, korban ditemukan dalam keadaan tidak sadar di area perumahan. Saat ditemukan, tubuh korban penuh dengan luka cambukan. Orang tua baru mendapatkan hasil tes urin yang menyatakan ada unsur ganja atau THC dalam tubuh korban. Klinik ya dites segala macam ditangani gitu. Dan saya minta diambil urinnya. Ternyata yang benar di urin ada zat sama THC yang bikin dia hilang ingatannya itu ya THC-nya ini yang bikin dia tertidur itu ya THC-nya. Menurut pengakuan korban, ia dipaksa mengkonsumsi minuman oleh para penculiknya. Namun korban tidak ingat persis kronologis penculikan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), modus penculikan seperti ini baru terjadi di Indonesia. Pelaku menculik tanpa ada motif yang jelas. Kalau untuk kasus yang ini, motif yang seperti ini boleh dibilang masih sangat belum boleh dikatakan ini mungkin yang pertama kali. Yang biasa kita dapatkan adalah motif-motif konvensional ya. Contoh misalnya diculik karena kebutuhan ekonomi, ataupun dendam, ataupun hal-hal yang lainnya. Atau memang murni adalah child trafficking. Meski terlihat sudah kembali ceria, namun KPAI menilai kondisi korban masih trauma dan perlu pendampingan psikologis. Hingga kini anggota kepolisian Resort Bogor masih terus memburu pelaku penculikan. Dari Bogor, Jawa Barat, Nurkolis, Metro TV. Memeriksa kandungan saus yang diduga mengandung zat berbahaya di Bogor, Jawa Barat. Polisi menggerebek pabrik saus kemarin berdasar laporan BPOM. Informasi selengkapnya disampaikan Putri Nurul Ilmi di Bogor, Jawa Barat. Putri, bagaimana hasil pemeriksaan polisi? Ya Zelda, hingga saat ini dari pihak kepolisian Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Obat Makanan mengenai sampel dari saus dan kecap yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Ini merupakan hasil dari laporan masyarakat yang melakukan atau menduga adanya saus dan kecap yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Dan pihak dari Polsek Kelapa Nunggal bekerja sama
dengan Badan Pemeriksa Obat Makanan Bandung kemarin melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di pabrik saus yang berada di Desa Kembang Kuning, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kelapa Nunggal, di mana ditemukan beberapa zat-zat bahan berbahaya yang dipergunakan oleh pabrik saus ini yang menggunakan merek dari nama Sedap Harum, di mana pabrik ini merupakan pabrik yang merupakan milik dari keluarga keturunan Cina yang sudah berdiri sejak 15 tahun, Zelda. Dan untuk itu juga Polsek Kelapa Nunggal bersama dengan BP POM Bandung sudah menyita beberapa bahan yang diduga mengandung zat-zat kimia yang akan digunakan sebagai sampel dalam pemeriksaan. Di antaranya adalah adanya benzoat powder, kemudian juga ada asetit glasial dan juga biji cabai. Dan memang Zelda, hingga saat ini pabrik saus yang memiliki 50 karyawan tersebut sudah dihentikan produksinya sementara oleh pihak kepolisian dari Kelapa Nunggal. Ini dikarenakan masih dalam proses penyelidikan dan memang hingga saat ini belum ada penetapan tersangka karena masih menunggu hasil dari BP POM Bandung yang melakukan uji lab dari sampel-sampel yang diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Dan memang keluarga dari pemilik pabrik saus ini belum ditetapkan sebagai tersangka dan belum ada penahanan karena masih dilakukan pemeriksaan yang juga dari saksi-saksi baik dari pemilik pabrik dan juga dari karyawan yang ada di pabrik saus ini. Dan memang dari informasi yang kami dapat, jika terbukti adanya penggunaan bahan berbahaya ini akan ditetapkan yang menjadi tersangka dan akan dijerat hukum dari pasal penanganan makanan dan juga panganan. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Kapolsek Kelapa Nunggal AKP Denden Sukmara. Kita masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lagi, ya kan. Kemudian kita sambil menunggu hasil lab dari BP POM Bandung, demikian. Maka dari itu kita menunggu hasil lab dari BP POM Bandung, kemudian apakah kadar daripada saus tersebut mengandung zat kimia yang berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat, ya. Setelah itu mungkin baru kita bisa menetapkan siapa sebagai tersangka, demikian. Zelda. Baik, Putri Nurul Ilmi melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Dan BPOM menggerebek pabrik saus milik warga negara asing yang diduga menggunakan zat yang berbahaya. Pabrik beromset ratusan juta rupiah per bulan ini mengedarkan saus di sejumlah kota di Jawa Barat dan di Pulau Sumatera. Rokok di luar dong, pagar. Kepolisian Sektor Kelapa Nunggal dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM menggerebek sebuah pabrik saus di Desa Kembang Kuning, Bogor, Jawa Barat. Berdasar temuan BPOM, diduga pabrik menggunakan bahan baku berbahaya dalam pembuatan saus dan kecap. Selain itu, pabrik juga tidak memiliki izin. Pabrik ini jadi tidak bisa memperlihatkan legalitas, yang mana izin industri nggak ada, kemudian izin dari BPOM juga tidak ada. Jadi sementara legalitasnya dia tidak bisa memperlihatkan kepada kami. Petugas menemukan ribuan botol saus siap edar. Menurut pemilik pabrik yang telah beroperasi 5 tahun ini, ratusan ribu botol saus diedarkan di sejumlah daerah di Jawa Barat dan Sumatera setiap harinya. Polisi memeriksa pemilik pabrik beromset ratusan juta rupiah per bulan ini, yaitu seorang warga negara Tiongkok dan 5 karyawannya. Jika saus terbukti mengandung zat berbahaya, pelaku akan dijerat Undang-Undang Pangan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Nurkolis, Metro TV.